Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah taala atas nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir pada majelis ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pagi ini masih ada beberapa kegiatan sehingga nggak bisa hadir pada kegiatan hak pagi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita coba mengulas tentang bagaimana kita itu mensyukuri kemerdekaan kita ini. Kemerdekaan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan merupakan karunia Allah dan juga berkat perjuangan dari para pahlawan-pahlawan kita. Kita tahu bahwa sesungguhnya dulu wilayah Nusantara ini wilayah subur, wilayah subur dan terkenal sampai ke Eropa, sehingga menimbulkan dorongan mereka orang-orang Eropa itu untuk masuk ke negeri kita Indonesia. Akhirnya terjadilah penjajahan di bumi Nusantara ini. Penjajahan menimbulkan penderitaan bangsa kita. Penderitaan ini lebih meningkat lagi dengan berbagai penjarahan-penjarahan yang dilakukan oleh penjajah di bumi Nusantara ini. Nah, penderitaan ini menimbulkan reaksi atas kezaliman ini, maka para ulama terdepan dalam hal ini untuk mengobarkan semangat jihad. Jadi kalau kita lihat sejarah, perjuangan bangsa kita ini dimotori oleh para ulama, para santri, yang dia itu sadar mengetahui terjadinya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka mereka menggerakkan itu semangat jihad untuk melawan penjajah. Kita tahu sejarah membuktikan seperti Sultan Ageng, Sultan Agung, kemudian juga Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Sultan Hasanuddin. Nah, mayoritas mereka adalah para ulama dan santri mereka berjuang. Sampai akhirnya Allah memberikan karunia kemerdekaan negara kita 17 Agustus 1945. Lah, sekarang kita ini sebagai penerus, sebagai warga bangsa, bagaimana kita ini harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Apakah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan berbagai hura-hura, dengan berbagai pentas yang justru baik itu mengumbar syahwat, baik itu mengandung kemaksiatan, mengandung perjudian, bahkan tak sedikit mengandung perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Mari kita contoh bagaimana Nabi Sulaiman bin Dawud ketika beliau memproklamasikan kemerdekaan, bagaimana sikap beliau terhadap kemerdekaan itu. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semua. Beliau mengabarkan anna Sulaiman bin Dawud alaihissalam lama bana baital maqdis sa'alallah khilalan salasan. Bahwasanya Nabi Sulaiman bin Dawud ketika beliau selesai membangun Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di Palestina,
Sa'alallah khilalan salasan. Beliau meminta kepada Allah 3 perkara. Beliau meminta kepada Allah 3 perkara. Yang pertama, sa'alallahu wajah hukma yusaddiqu hukmah. Beliau meminta kepada Allah agar diberikan keadilan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Fa'utiyah, diberikan oleh Allah kepadanya. Nabi Sulaiman diberikan hikmah sehingga dia memutuskan perkara itu senantiasa mencocoki hukum Allah. Contoh di dalam surat Al-Anbiya, wa Sulaimana wa Dawud wa Sulaiman yahkumani bil harsi idna fasafihil gonamul qaum kunna li hukmihim syahidi. Ketika itu diceritakan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, keduanya memutuskan satu perkara terkait dengan ternak yang memakan tanaman. Fabahamnaha Sulaiman, maka Allah memberikan pengertian kepada Sulaiman bagaimana harus memutuskan perkara. Waktu itu ada pemilik ternak, ternaknya memakan tanaman, tanamannya rusak. Maka mereka mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Oleh Nabi Daud maka diputuskan bahwa pemilik ternak harus menyerahkan ternaknya kepada pemilik tanaman sebagai ganti. Itu menurut Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman tidak seperti itu. Oleh Nabi Sulaiman kemudian dikatakan bahwa pemilik ternak ini harus menanamkan tanaman mulai dari awal sampai tumbuh seperti saat dirusak. Umpama tandur ngoten nggih, dipangan wedhus ngoten niku. Tandure wis arep merkatak, wis arep tuwek nika dipangan wedhus. Yang memiliki ternak harus menanamkan padi itu sampai umur seperti ketika dimakan. Kemudian saat itu ternaknya itu harus diserahkan kepada pemilik tanaman supaya bisa dimanfaatkan. Kalau dia bisa diperah air susunya, bisa dimanfaatkan bulunya, bisa dimanfaatkan anaknya, itu dimanfaatkan oleh pemilik tumbuhan itu sebagai ganti. Nah, hukum Sulaiman inilah terasa adil karena inilah yang diajarkan oleh Allah. Maka beliau dikaruniai keadilan hukum ini nyocoki dengan sesuai dengan hukum Allah. Kasus pertama. Ada kasus yang lain. Ini di tafsir Mukatsir surat Al-Anbiya. Bahwasanya ada 2 wanita yang masing-masing memiliki bayi yang sama. Kemudian bayi itu diletakkan bersama, dia melakukan satu aktivitas. Kemudian datanglah seekor serigala. Serigala menerkam salah satu bayi membawa pergi. Jadilah satu bayi diperebutkan oleh 2 ibu. Wah, sing sijine wah iki anakku, sing sijine iki anakku, rebutan bayi. Maka kemudian dia mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Oleh Nabi Daud ditanya, mana ini ibu yang paling tua? Kemudian saya yang paling tua. Kemudian bayi itu mau diserahkan kepadanya. Jadi kalau Nabi Daud sing paling berhak anaknya itu sing tua. Tapi kemudian dia ini kemudian tidak menjadikan kepuasan yang lain. Maka Nabi Sulaiman pun kemudian diminta untuk menuntaskan perkara ini. Apa Nabi Sulaiman memberikan keputusan? Nah, ketika mereka mengadukan kepada Nabi Sulaiman, ada apa? Oh, ini ada orang berebut, ada 2 ibu berebut satu bayi. Maka Nabi Sulaiman berkata, ambilkan untukku pedang. Loh, untuk apa Sulaiman? Ya mudah aja, ada bayi satu diberebutkan 2 ibu, cukup dibelah jadi 2 masing-masing separuh, selesai kan? Nah, oleh Nabi Sulaiman kan bilang begitu. Ibu yang satu, iya saya cocok. Yang satunya, jangan Sulaiman, sudah saya lebih baik mengalah, biar anak ini dipelihara ibu itu.
Saya rela agar dia selamat. Maka Nabi Sulaiman kemudian memutuskan, kalau demikian anak ini adalah anak ibu. Karena tidak mungkin seorang ibu itu akan tega kepada anaknya. Inilah contoh keadilan Sulaiman. Kemudian permintaan yang kedua, sa'alallahu azza wa jalla mulka layan bagi li ahadin. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar diberikan kerajaan, kekuasaan. Terus ini yuk diberikan kemerdekaan kerajaan Bani Israel. Fa'utiyahu, diberikanlah Nabi Sulaiman ini kerajaan yang besar. Diberikan kerajaan yang besar, memproklamasikan kemerdekaan kerajaan Bani Israel. Dan kerajaan Sulaiman ini kerajaan yang besar. Bapak Ibu bisa merasakan pasukannya Nabi Sulaiman saja angin. Pasukan nggih angin, Mbak. Apalagi angin puting beliung. Ojo meneh kok sedina rong dina, sak jam rong jam. Beberapa menit saja sudah menjadikan porak-poranda suatu negeri. Ini pasukan Sulaiman, ngendi ana negara iki sing duwe pasukan angin. Belum lagi pembantunya adalah apa? Para jin. Bahkan ada yang ada jin itu mampu memindahkan istana Ratu Balkis itu sampai dia sebelum bangkit dari duduknya itu Ifrit. Tapi ada juga pembantu yang lain mengatakan, aku bisa memindahkan istana Balkis sebelum engkau mengedipkan mata. Mana ada negara modern di dunia ini? Mana ada teknologi yang mampu memindahkan istana dari tempat yang jauh hanya dengan sekedip mata? Nggak ada bandingannya sampai hari ini. Ya. Bahkan ya, Nabi Sulaiman ini ya, mampu tidak hanya menguasai bahasa-bahasa antar negara. Presiden saiki piro sing iso menguasai dia bahkan tidak hanya bahasa manusia, bahkan bahasa binatang dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ngendi eneng presiden sing iso menguasai seperti yang dikuasai Nabi Sulaiman? Nggak ada kan? Berarti benar kan Allah memberikan kerajaan Sulaiman itu besar. Bahkan bisa menguasai jin itu. Maka Nabi SAW itu pernah ketika beliau sholat, beliau mengucapkan a'udzubillahi minka. Terus nggak berapa lama Nabi itu melambaikan tangannya ke depan seperti memegang sesuatu. Setelah selesai sholat, maka sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, aku mendengar engkau tadi mengucapkan a'udzubillahi minka. Dan aku juga melihat bahwa engkau tadi seakan melambaikan tangan memegang sesuatu di depanmu. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Sesungguhnya tadi datang jin menggodaku. Maka aku mengucapkan a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari godaanmu. Ternyata ini enggak mempan. Maka beliau memegang itu lehernya sampai diceritakan air liurnya sampai menetes di tangan beliau. Terus Nabi ingin digo, saumpama aku ra kelingan dungane sedulurku Sulaiman. Saumpama aku tidak mendengar doa permintaan Nabi Sulaiman, yang mana diberikan kerajaan yang lebih besar, nggak ada bandingan setelahnya. Tentu jin ini akan aku ikat di tiang masjid agar menjadi tontonan kalian. Tapi kan Nabi nggak ingin menyaingi Nabi Sulaiman. Menunjukkan apa? Memang kerajaan Sulaiman itu besar. Lah lantas, bagaimana sikap Sulaiman ketika diberikan kemerdekaan, ketika diberikan kerajaan yang besar itu? Dalam surat An-Nahl Allah menceritakan Nabi Sulaiman itu, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani am askuru am akfur. Contohlah kita Nabi Sulaiman ini bagaimana mensyukuri kemerdekaan, bagaimana mensyukuri negara yang besar ini. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Nabi Sulaiman menganggap kerajaan ini sebagai karunia Allah. Lihat luani untuk mengujiku. Am askur, am akfur. Apakah aku akan menjadi orang yang syukur? Apa aku menjadi orang yang kufur?
Ini pelajaran kita semuanya, para generasi penerus ini, bahwasanya sikap kita terhadap kemerdekaan itu, bahkan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu apa? Menganggap ini sebagai karunia untuk menguji diri kita. Apakah kita akan menjadi syukur apa menjadi kufur? Bahkan beliau melanjutkan, waman kafaro waman syakaro fa inna ma yashkuru li nafsi. Sapa wong sing bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, maka manfaat syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi manfaat syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana di ayat lain, la in syakartum la azidannakum. Seandainya engkau bersyukur, tentu syukur itu akan manfaatnya akan kembali kepada dirimu. Allah akan menambah nikmatnya kepada kalian. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan satu sedekah, dengan melakukan satu kebaikan kepada orang lain, pada hakikatnya itu adalah menambah kebaikan kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, waman kafaro, siapa yang ingkar atas nikmat tersebut, diberikan kemerdekaan kemudian justru mengingkari, fa inna rabbi ghaniyun karim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhanku itu maha kaya, gak butuh Anda semua. Karim, tetap maha mulia meskipun kalian semua ingkar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak tergantung kepada makhluknya. Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajulin minkum mazada dalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya orang pertama sampai terakhir ditambah dengan jin, jadi jin menungso sejak awal sampai akhir, semuanya itu bertakwa kepada Allah, mazada fi mulki syai'an, kula bakal menambahi kekuasaanku. Karena Allah tidak tergantung kepada makhluknya. Sebaliknya, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu al abjara rajulin minkum mana qasodalika fi mulki syai'an. Seandainya manusia pertama dan terakhir ditambah jin semuanya pada kufur, semuanya pada ingkar kepada Allah, semua itu tidak akan mengurangi kekuasaanku. Karena Allah itu tidak tergantung kepada makhluknya. Tapi Allah itu berdiri sendiri, maha kaya, nggak butuh. Bahkan yang ketiga, ya ibadi lawa anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin yas'aluni fa'ataitu kula insanin mas'alatah mana qasal dari kami ma'indi illa kama udkhilal kama yang kusul mihyat ida udkhilal fil bahr. Ketahuilah seandainya manusia pertama dan terakhir berkumpul di dalam satu tempat, kemudian mereka semua meminta kepada Allah dengan permintaan yang bebas, kemudian Allah memberikan semua permintaan itu, diberikan semua oleh Allah, semua itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya seperti berkurangnya air laut diambil dengan jarum. Yang saya bayangke banyu laut dijukuk nganggo dom. Apa yang diberikan kepada semua makhluknya sejak awal sampai akhir itu hanya seperti air laut yang dikurangi dengan amat dengan jarum, gak ada artinya, gak akan mengurangi kekayaan Allah. Berbeda dengan dengan penguasa di dunia ini, baik itu bupati, gubernur, presiden misalnya. Dia akan menjadi berwibawa, dia akan menjadi gubernur ketika dia itu dipilih, disengkuyung oleh rakyatnya. Tapi coba nek ora dipilih, nek ora disengkuyung, ya kayak pati kan diplotrok kene wae. Ya akan terjadi kan.
Karena apa? Penguasa di dunia ini tergantung kepada makhluk, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran ini pemutahaken datang kita sami Bapak Ibu ya, bahwa sesungguhnya Sulaiman menghayati atau mensyukuri kemerdekaan itu, menganggap kemerdekaan ini menjadi karunia Allah, dan kemerdekaan ini merupakan ujian. Apakah kita ini menjadi syukur, apa kita ini menjadi kufur? Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan bahwa mensyukuri itu dengan memuji Allah atas nikmat kemerdekaan ini, kemerdekaan yang diterima, dan melakukan ketaatan, yang ketaatan kepada Allah. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawari. Sesungguhnya syukur itu dilakukan dengan apa? Dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatannya. Maka dari itu, kalau kita ingin mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah dalam rangka untuk mensyukuri kemerdekaan kita ini, yang kita lakukan untuk mensyukuri kemerdekaan kita apa? Yang pertama, mensyukuri dengan hati. Bagaimana mensyukuri dengan hati? Ketika kita mendapat nikmat Allah kemerdekaan ini, hati kita itu ingat kepada Allah. Kemudian menisbatkan, mengakui bahwa nikmat ini adalah pemberian karunia Allah Ta'ala. Itu syukur di hati. Makanya Allah mengingatkan, udkuruni adkurkum waskuruli walatakfuru. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian ingkar. Jadi untuk bisa mensyukuri Allah itu yang pertama apa? Ingat kepada Allah ketika orang itu mendapat nikmat. Sebaliknya, orang yang mengingkari nikmat itu adalah apa? Mereka ketika mendapat nikmat lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Meskipun dia itu menyadari bahwasanya nikmat itu pemberian Allah, tapi lupa. Dikatakan, ta'rifuna nikmatallah summa yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, tetapi kemudian dia mengingkari. Kebanyakan mayoritas mereka itu adalah orang-orang kafir oleh sebab ingkarnya itu. Maka marilah kita menikmati, mensyukuri kemerdekaan kita ini dengan apa? Ya, kita ini dengan selantiasa ingat kepada Allah, mengakui bahwa nikmat kemerdekaan ini adalah karunia Allah. Para pendiri bangsa yang notabene juga para ulama, para santri, tak sedikit yang tergabung dalam Dokuritsu Cumbi Susake ataupun Dokuritsu Cumbi Inkai dalam merumuskan pondasi dasar negara, dalam merumuskan undang-undang yang menjadi pondasi berdirinya negara itu. Dalam mukaddimahnya mengakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini pendiri negara itu mengakui, sadar betul bahwa nikmat kemerdekaan itu atas karunia Allah. Kemudian didorongkan oleh keinginan luhur. Ini juga termasuk pengakuan peran serta warga bangsa ini di dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Jadi para ulama, para pendiri negara pun juga sudah menyatakan demikian di dalam pondasi dasar negaranya. Itu nomor satu, mensyukuri dengan hati. Yang kedua, mensyukuri kemerdekaan itu dengan apa? Dengan lisan. Setelah kita ini, hati kita ini ingat kepada Allah, mengakui nikmat pemberian Allah, otomatis lisan ini akan memuji kepada Allah. Qulil hamdulillah wassalamun ala ibadihilladzina in ala ibadilladzina istaghfallahu khairun amma yusyrikun. Ucapkanlah alhamdulillah, selamat sejahtera kepada hamba yang terpilih. Nah, itu yang lebih baik atau yang mereka ingkari, yang mereka berbuat syirik itu. Artinya ketika lisan mereka memuji Allah, maka ini menunjukkan dia telah mensyukuri nikmat itu dengan lisan, dengan ucapan alhamdulillah. Berbeda dengan orang yang ingkar.
Orang yang ingkar akan mensyukuri nikmat, tidak bisa mensyukuri nikmat itu atau bahkan mengingkari nikmat itu karena tadi hatinya tidak ingat Allah, tidak mengakui nikmat itu dari Allah, maka lisannya otomatis memuji selain Allah. Makanya seperti Qarun itu ketika diberikan kekayaan oleh Allah, Qarun ketika diberikan kekayaan oleh Allah, apa mereka ucapkan itu? Bahkan kekayaan Qarun itu kan kunci gudangnya saja nggak kuat diangkat oleh orang yang paling kuat di negaranya itu. Kunci gudangnya orang kuat diangkat. Ini kunci nih, padahal satu kunci ada menyimpan berbagai macam perbendaharaan harta yang banyak. Ketika melihat kekayaan yang banyak ini apa? Innama utitu ala ilmi indi. Aku mendapat kekayaan ini karena apa? Karena ilmu yang ada padaku. Karena kepandaianku, karena usahaku. Ya. Ketika dia menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah, maka jelas ini adalah mengkufuri nikmat Allah secara lisan. Dan ini terjadi karena apa? Mergo atine mau lali karo Allah. Nek atine lali karo Allah, lisannya memuji selainnya. Kalau kita mengkufuri kemerdekaan, umpama mbiyen ora ning Karno karo Pak Hatta, wis nggunen ora merdeka. Itu termasuk mengkufuri. Ya kita harus memuji kepada Allah terlebih dahulu, baru kita ini kemudian memuji kepada makhluk yang menjadi wasilah terjadinya nikmat. Karena boleh kita itu mensyukuri nikmat, berterima kasih kepada manusia sebagai lantaran. Man lam yaskur lil nas, lam yaskur lillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, gak bisa berterima kasih kepada Allah. Di kitab Tauhid itu ada satu judul tentang ingkar nikmat. Inna ahadukum la yusyrikuna bikalbi. Ada orang itu menjadi syirik oleh sebab apa? Anjingnya. Ketika dia mengatakan laula kalbun la surikna lailah, saumpama ora mergo kirikku nggonen omahku mambengi wis kemalingan entek-entekan. Karena waktu malam hari ada pencuri datang ke rumah, kemudian anjingnya menggonggong, yang punya rumah terbangun sehingga apa itu pencurinya lari. Lah oleh sebab dia mendapat nikmat diselamatkan dari bahaya itu, karena dia lupa Allah sing kelingan mengkire. Umpama orang yang kire njeguk mambengi nggonen omahku entek-entekan, ini kan menjutakan syirik. Ia mengkufuri nikmat kepada Allah, menisbatkan nikmat itu kepada kire. Lah inggih to niku umpama ora kire nggonen kemalingan. Ya kaya bapak-bapak ibu-ibu, seandainya kita ada yang pulang dari rumah sakit setelah beberapa hari opnam, terus tetangganya sami datang untuk menjenguk. Bagaimana Bu kabar pripun Bu sing berobat? Lah gandeng wi lali karo Allah nikmat itu. Kelingane apa? Doktere. Umpama aku ora ketemu doktere, nggonen aku wis ora ngukup. Umpama aku ora ketemu dokter, nggonen aku wis ora ketututan, nggonen aku wis ora urip. Kalimat sepele ngaten niki ketoke remeh, niki kan menjadikan kekufuran, Mbak. Kufur atas nikmat itu. Karena apa terjadi bilang seperti itu? Karena dia lupa kepada Allah. Lah sebenarnya yang benar bagaimana? Ya dia harus mengucapkan alhamdulillah, Allah telah masih memberi umur panjang dan terima kasih untuk ketemu dokter yang ahli. Boleh seperti itu. Kan dia memuji kepada Allah terlebih dahulu, kemudian memuji kepada manusia yang menjadi wasilah itu mendapat nikmat. Itu boleh. Tapi kalau kasus tadi, umpama orang yang dokter yang nggonen aku serah ketututan, berarti kan ngilangke dan nikmat Allah. Kufur itu. Maka itu nomor 2 ya. Mensyukuri dengan lisan itu adalah memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Kemudian berikutnya ya, mensyukuri kemerdekaan dengan perbuatan ya. Mensyukuri kemerdekaan dengan perbuatan. Bagaimana itu? Sakwise awake dhewe memuji dengan lisan tadi, kemudian kita mensyukuri itu dengan
melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Masuk kepada keumuman ayat, inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah sudah memberikan kepada kalian itu nikmat yang banyak. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tak terhitung. Lain ta'udu ni'mat Allah la tusuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, gak akan ketemu. Gak bisa menghitung jumlah banyaknya nikmat itu. Maka apa perintah Allah untuk mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu? Fasholli li rabbik. Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya ibadah sholat itu ibadah syukur kepada Allah. Artinya apa? Syukur badan kita. Kita diberikan badan oleh Allah ini, syukurnya dengan sholat. Gak ada syukur badan melebihi sholat. Korban juga demikian. Korban itu syukur harta. Gak ada syukur harta yang melebihi korban. Puasa itu juga syukur kepada Allah. Puasa itu nggih syukur kepada Allah Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada kita itu nikmat. Kita itu bisa bebas makan, minum, silahkan. Allah hanya meminta agar dia itu mensyukuri itu dengan berpuasa 1 bulan saja. Karena itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Lan wonge kadang urung ngerti ungkapan syukur ini. Coba wong-wong niku nggih. Kadang kita nggak tahu. Pilih poso didhawuhi kalih Allah apa pilih poso didhawuhi Pak Dokter. Nek dipikir ngoten. Pak, Ibu, saudara semuanya, nggak ada dua pilihan. Pilih puasa ya, karena perintah Allah atau puasa karena diperintahkan dokter. Kalau puasa diperintahkan Allah berarti wong kuwi sehat, betul lho. Tapi nek puasa didhawuhi Pak Dokter apa? Lah ono operasi. Lah berarti kan baru sadar ternyata puasa ini syukur kepada Allah. Demikian pula haji ini juga syukur kepada Allah. Nah, semua ibadah itu hakikatnya ungkapan syukur kepada Allah. Oleh sebab itu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini harus kita lakukan dengan apa? Melakukan ketaatan kepada Allah. Coba kita saksikan sendiri. Kalau zaman kita ini belum merdeka, orang akan melaksanakan ibadah itu akan terhalang berbagai regulasi Hindia Belanda zaman dulu. Kalau Anda menunggu disertasinya Husnul Aqid Sumento bagaimana tentang politik Islam Hindia Belanda, sangat timpang Mbak. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam dengan non muslim itu sangat timpang. Karena apa? Memang penjajah Belanda itu menanamkan di Indonesia goal, glory, gospel. Goal penjajah itu memang mencari kekayaan, mengeruk kekayaan. Glory memang penjajah itu untuk apa? Ngelar jajan, mencaplok wilayah. Yang ketiga apa? Menyebarkan agama. Agama apa? Nasrani yang ditanamkan di Indonesia. Jadi yang ditanamkan di sini itu Nasrani ditanamkan di Indonesia. Maka dari itu yang namanya berjuang ini, mensyukuri kemerdekaan ini ya kita melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan taat ibadah. Terus biyen kuwi nek orang merdeka kan sulit untuk bisa melaksanakan ibadah. Ya nggak usah jauh-jauh. Contohnya di Palestina, saudara kita Muslim di Palestina. Ia untuk bisa datang ke masjid pun mungkin bisa akan apa? Nyawa sebagai taruhannya. Ia berangkat ke masjid mungkin dalam keadaan utuh, mungkin pulang sudah potol tangannya terjadi bom, tembakan. Bahkan mungkin berangkat ke masjid meskipun resikonya apa? Tertembak mati. Dalam kondisi seperti itu semangat mereka juga luar biasa. Niku urung merdeka kan manten niku arep nang masjid ora aman ngoten nggih, ora tentrem. Sebaliknya ketika kita merdeka, maka kita ini ada kebebasan, ada keamanan, sehingga kita ini bisa untuk hadir ke masjid sholat jamaah itu lebih mudah, aman, tidak ada gangguan. Bahkan yang masjid saat ini yang di papan, yang masjid dicepai, snack, ana unjukan, ana minuman, ana makanan. Saya kira kan banyak Pak, akad pagi sarapan bersama, ana meneh
napa niku soto dan sebagainya. Ngono kok angel neng masjid iki terus piye? Padahal kok nek sing urung merdeka neng masjid kuwi toh pati ya nggih. Maka ini menjadi syukur kemerdekaan itu. Makanya mensyukuri kemerdekaan ini marilah kita ini semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga dengan demikian akan menjadikan negara kita ini negara yang diberkahi oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Coba kita bayangkan ini, bahwa ternyata dengan kemerdekaan, dengan apa itu, dengan iman dan takwa, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dalam mengisi kemerdekaan ini, insya Allah menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah, baik dari langit dan bumi. Nah, maka ini tantangan yang kita kemudian Allah memberikan keberkahan. Oleh sebab itu saatnya wae dhewe niku ngisi kemerdekaan ini dengan ilmu, dengan amal, dengan karya nyata yang bisa membawakan negeri kita ini menjadi berkah, membawa kepada masyarakat ini menjadi lebih baik. Bukan dengan berbagai hura-hura yang timbul di banyak berbagai macam foya-foya, mubadir, maksiat. Bapak-bapak nggak bisa banyak sedikit ya. Ada pentas-pentas buka aurat. Apa ini bisa syukur kepada Allah? Nggak sedikit karnaval itu, ada juga karnaval itu bagaimana? Ia pakai itu laki-laki berpakaian perempuan. Ada buatan karnaval ini? Ada. Padahal Rasulullah ketika la'anna Allah mutarrajilan minan nisa. Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita, menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita. Ini dilaknat oleh Allah. Ini mau mensyukuri kemerdekaan tapi mengundang laknat. Coba praktek-praktek seperti ini juga banyak. Pentas-pentas yang mengundang syahwat, lomba-lomba yang cenderung nggak didik. Bagaimana ini bisa menjadikan keberkahan negeri kita? Maka alhamdulillah saudara-saudara kita, teman-teman kita, para santri kita ya, terjaga ketika pagi ini kita ini bisa hadir majelis ilmu, kita menuntut ilmu sehingga kita menguatkan iman dan takwa ini. Ini cara kita para santri untuk mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan iman dan takwa panjenengan itu insya Allah menjadikan keberkahan bumi ini, sehingga kita ini mampu untuk menghadapi berbagai tantangan akhir zaman yang dihadapi negeri kita maupun dihadapi oleh kaum muslimin pada umumnya, yang sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW. Tantangan masa depan kita ini sebagaimana tantangan bangsa Indonesia. Apa itu? Satu, hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu, merebaknya kebodohan, sehingga terjadilah berbagai macam kemaksiatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya taqarrabu zaman kuwi terasa singkat. Bapak Ibu bisa merasakan nggih, saat ini waktu ini koyo cendek. Takunu sanatu kasyahri. Dalam riwayat Imam Ahmad, kadang-kadang 1 tahun itu seperti 1 bulan. Wasaru kal jumu'ati. Bahkan 1 bulan seperti 1 minggu. Watakunu jumu'atu kal yaum. Kadang seminggu serasa 1 hari. Wal yaumu kasaatin. 1 hari seperti 1 jam. 1 jam kantor mati. 1 jam seperti kedeping metro, kedepan mata. Ini menunjukkan waktu itu semakin cepat. Untuk apa kita diberingatkan waktu cepat? Badiru bil amal, ceket-ceket beramal. Waktu ini cepat meninggalkan kita. Wayuk badul ilmu, tercabutnya ilmu. Ini hati-hati, tercabutnya ilmu itu sudah dikabarkan Rasulullah SAW tentang fitnah akhir zaman. Di dalam dijelaskan yang lain, innallaha yakbidul ilma intiza'a yang tanziu minal ibad. Allah itu tidak mencabut ilmu itu serta-merta langsung menguap, hilang dari muka bumi. Allah nggak mencabut ilmu itu serta-merta hilang langsung dari muka bumi. Walaki yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan apa? Allah mewafatkan para ulama. Hatta idalam tubki aliman ittaqadan nasu ru'usan juhala. Sampai ketika di tengah masyarakat itu tidak ada orang yang alim,
Orang-orang mengangkat pemimpin orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu fa'abtau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, mereka menjawab tanpa dasar ilmu, maka dia sesat, menyesatkan orang banyak. Kemudian hilangnya ilmu diikuti apa? Watat harufitan. Banyaknya fitnah, cobaan, ujian bertubi-tubi di negeri kita. Ini tantangan kita yang kita hadapi. Wayul kosuh, juga ditanamkan sifat rakus. Kalau ditanamkan sifat rakus ini coba kita bedakan dengan para pahlawan dulu yang berjuang melawan penjajah. Beliau itu berjuang melawan penjajah, dia itu mengorbankan harta, mengorbankan jiwanya, bahkan tak berpikir apa yang dia akan dapatkan besok. Orang pamrih jabatan kedudukan dulu para pahlawan yang berjuang. Tapi giliran orang sekarang ini mungkin baru 1 tahun saja sudah kekayaannya itu luar biasa. Bahkan rakusnya itu sampai mengambil harta negara nggak sedikit. Kasus-kasus yang sedang kita hadapi itu kan tertanam sifat apa? Rakus. Nggak cukup dengan gaji yang diberikan oleh negara, dia mengambil itu dengan berbagai sarana korupsi. Ini kan ditanamkan rakus. Ini ujian tantangan kita setelah kita ini mensyukuri kemerdekaan. Wayak surul harju, banyaknya kasus-kasus pembunuhan. Seperti yang terjadi, nyawa kaya reneng regani. Ini kan sedang terjadi ya Pak kata niki. Kita saksikan ini di media seperti itu. Nyawa kaya reneng regani. Bukankah ini peringatan tantangan masa depan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan yang dihadapi bangsa kita ini apa itu? Merebaknya dusta, dan khianat, hilangnya amanah. Saya hati alanas zamanun khoda'atun. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang mutangkin dan kita sami bakal muncul, bakal sampai pada umat ini sanawatun khoda'atun. Tahun-tahun penuh dengan tipuan. Niki Rasulullah ngendika 1400 tahun yang lalu dalam hadis Ibnu Majah. Nggih. Yusaddaku fihal kadzib, wong tukang ngapusi malah dibenerke. Wa yukadzabu fiha shadiq, sebaiknya orang yang jujur malah didustakan. Niki pun terjadi napa sedang terjadi napa dereng terjadi. Nah, niki tantangan masa depan kita. Generasi panjenengan niki yang dibangun di pesantren ini, inilah yang mau bagaimana kita itu mewarnai Indonesia ini. Jangan sampai kebalik. Wa yutamanu fihal qain, wong sing khianat malah dipercaya. Sebaliknya, wa yukhawanu fihal amin, wong sing terpercaya malah dikhianati. Gak sedikit wong ngoten niki. Wong-wong sing bener, wong sing jujur malah dikriminalisasi. Sebaliknya orang-orang yang khianat malah langgeng. Ini Rasulullah wis ngabarke bakal dumadi perkawis, maka kita harus menghadapi. Wa yantiku fihar ruwaibidah, turut berbicara itu ruwaibidah. Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah, napa ruwaibidah niku wahai Rasulullah? Ar-rajulu tafi fi amril ammah, orang yang bodoh memegang urusan orang banyak. Niki nggih pun terjadi, Pak. Masya Allah nggih, wiwit ngisor nggih, baik pemilihan dari Pak Lurah, dari Pak Bupati dan sebagainya, nggak harus pandai sekarang itu untuk menjadi kekuasaan itu. Yang penting apa? Duwe duit, duwe bolo, dadi niku. Dan akhirnya yang terjadi seperti itulah. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah sudah mulai terjadi. Maka ini generasi kita harus siap dengan berbagai idealisme secara syar'i. Sehingga kita ini tidak mudah untuk ikut larut. Wes dididik di pesantren, jangan sampai ketika kita terjun di masyarakat malah mengikuti itu keumuman masyarakat yang sedikit banyak telah merusak kepada akidah kita. Itu merebaknya dusta, khianat, bahkan hilangnya amanah. Jenengan saged mirsani sakniki kan akeh nedeng-nedenge. Ngoten niku gegeran niku. Mah termasuk yang dihadapi bangsa kita apa? Banyaknya kekacauan, banyaknya perpecahan.
Sebagian beliau sallallahu alaihi wasallam ngendika dalam hadis riwayat Imam Ahmad, satakunu fitanun wa firqatun. Bakal temeka marang sliramu kekacauan, perpecahan. Niki Rasulullah wis ngelingke. Nggih, banyak terjadi kekacauan. Lah iki awake dhewe niki terjadi niku kekacauan to, Pak. Di mana-mana kota-kota besar terjadi chaos, kekacauan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, sehingga kebaikannya itu akan memberikan kebaikan kepada rakyatnya. Lalu terjadi seperti faidah karena kadalik. Kalau terjadi kekacauan seperti ini, fa'aksir sayyifak watahid saifan min khosat. Yang terjadi kekacauan seperti ini, Nabi berpesan bagaimana? Patahkan pedangmu, gantilah pedang kayu. Maksudnya nopo? Nek sedang terjadi kekacauan seperti ini, gak usah ikut-ikut, menahan diri. Jadi kekacauan-kekacauan itu para santri gak usah ikut. Gak iskah-isut turut terjadinya kekacauan fitnah itu. Karena ketika orang seperti itu mau nek ngomah jirek, nenek kumpul kancane, iso ngeprok wong, iso ngobong omah. Ini akan terjadi chaos, kekacauan yang luar biasa. Maka Rasulullah mengingatkan, patahkan pedangmu, aslinya ojo tiru-tiru, ojo melu-melu, gantilah pedang kayu. Sampai ngedingatkan agar tidak apa turut untuk memperbesar itu fitnah. Bahkan Rasulullah sampai mengingatkan, ketika terjadi fitnah kekacauan seperti itu, wong sing lungguh luwih apik mbangane sing ngadeg. Wong sing ngadeg luwih apik daripada sing mlaku. Wong sing mlaku luwih apik daripada sing mlayu. Artinya semakin kita itu menahan diri terhadap kekacauan itu, maka itu akan menjadikan Islam. Bagaimana kesabaran Utsman bin Affan ketika dia itu terfitnah oleh orang-orang Khawarij? Dia dikepung rumahnya hampir 1 bulan. Padahal di rumahnya sendiri, kota Madinah, dia itu 1 bulan dikepung oleh orang Khawarij. Di negerinya sendiri, di kekhalifannya sendiri. Tapi beliau mengingatkan sahabat sudah bersiap untuk memerangi. Jangan, karena aku telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk bersabar menghadapi fitnah. Dikepung itu 2000 orang mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Sahabat tahu, tapi dia tidak mau melangkah tanpa perintah imam. Akhirnya yang terjadi apa? Justru Utsman itu terbunuh di rumahnya sendiri tanpa perlawanan. Dan fitnah Utsman ini dimulai sampai hari kiamat tidak akan tersarungkan pedang lagi. Fitnah kekacauan itu akan selalu terjadi. Maka bersabar terhadap fitnah itu termasuk perintah Rasulullah SAW datang kita sami. Kita mengikutinya. Kemudian berikutnya termasuk juga banyaknya merebah perzinaan. Ya, perzinaan itu mulai merebah. Okay. Bapak Ibu, pernah Rasulullah juga mengingatkan, inna min asrati sa'ah ayru fa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrabal khamru wa yadharu zina. Tanda-tanda akhir zaman itu adalah tadi hilangnya ilmu, menyebarnya kebodohan, banyak minuman keras. Artinya minuman keras banyak diminum. Kemudian banyaknya perzinaan terang-terangan. Ini ujian. Jadi ini akhir zaman itu kita juga menghadapi tindak pidana itu minuman keras, baik itu perzinaan. Yang mana Rasulullah SAW sampai mengingatkan kepada kita dalam hadisnya Abu Ya'la, waladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, latabna hadil ummah hatta takum rajulu ilal mar'ati fayak tarisaha fitori. Tidak akan hancur umat ini, ya, Rasul mengingatkan, demi Allah tidak akan hancur umat ini sampai seorang laki-laki ngumpuli wanita di jalan-jalan wis rapekewu. Iki wis terjadi apa urung terjadi, jenengan bisa merasakan. Dia nggak malu-malu lagi dilihat orang. Bahkan fayakunna khiyaruhum yauma idzin may yakul lau wa ra'aitaha wa ra'a hadzal haid.
Sampai orang yang paling alim, orang paling baik di antara mereka hanya mengatakan mbok yo neng mburi kono, mbok yo neng mburi di balik dinding. Artinya wis ora kuwowo untuk melarang. Orang yang paling baik sudah tidak mampu melarang, hanya mengatakan mbok yo neng mburi kono. Padahal perzinahan terang-terangan terjadi. Ini juga ujian. Sing sakniki niku di negeri kita ini kan aneh, Pak. Orang mengatakan hukum Islam ini kejam. Hukum derak, hukum rajam, hukum potong tangan itu dianggap kejam, tak manusiawi, bahkan melanggar HAM. Tapi di sisi lain, hukum-hukum mereka tak mampu menghentikan itu praktek-praktek jinayah tersebut. Tindak pidana tersebut tidak pernah henti. Lah saat ini nek perzinahan yang kampung dia, Pak, malah dirabekke, terus jalan tol cepet banget. Ada nek proses nikah awal kuwi ngurus syarat surat yang RT, yang kelurahan, yang kelurahan, yang kecamatan, kuwi butuh waktu nganti setengah sasi eneng, bahkan sesasi. Nek perzinahan semengi dadi lho, Pak. Jadi ia tidak merasakan itu sebuah tindak pidana, tidak merupakan sebuah kemaksiatan yang layak dihukum, tapi justru malah jalan tol. Di bawah umur iso lho, padahal nek nikah di bawah umur kan nggak boleh. Tapi ketika terjadi perzinahan, malah pengadilan ngetok izin. Bengi kuwi langsung dijabke. Naipe medun, lurahane medun. Seakan-akan seperti apa ya? Seperti justru mendapat jalan cepat, jalan tol. Padahal itu kemaksiatan, padahal itu kan perbuatan zina. Jadi itulah, nggak ada kita mendengar orang berzina di kampung itu ada hukuman-hukuman, nggak ada. Malah itu aman-aman kan itu. Ini kan jadi ujian kita sami. Jadi fitnah ini sangat banyak mulai merebak. Kemudian berikutnya akan terjadi juga zaman-zaman ini akhirnya yang dihadapi bangsa Indonesia itu apa? Orang nggak peduli lagi cari harta halal ataupun haram. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari, layat yana alan nas zamanun la yubalil mar bima akhadha minal ma. Jadi bakal tekan zamane wong ora peduli, nggak peduli dalam mencari rizki. Amin halal, amin haram. Apakah itu dari halal, apakah dari haram? Oh, nggak peduli sekarang ini. Coba kita bayangkan hari ini, kita saksikan bersama. Bagaimana kita lihat di timah ini. Coba, di negeri kita ini sebenarnya kan kekayaan yang diberikan oleh Allah itu luar biasa. Tambang di negeri kita itu luar biasa, baik itu tambang emas, tambang timah, tambang minyak bumi. Tapi timah batu bara, timah nih do diampusi kaya ngono sampai saya ini udah rampung toh Pak niku. Padahal triliunan 200 sekian triliun. Demikian pula kasus juga kaitan dengan minyak bumi Pertamina sampai ribuan triliun. Kalau ini digunakan untuk kemakmuran bagaimana? Tidak ini menjadikan kemakmuran, tidak akhirnya kita ini hanya diperbesarnya di pajaknya kan? Dan pajak ini aneh, Pak. Pajak nih nek sing telat pajak wong cilik didenda. Nek wong sing gede eneng apa? Amnesti, tag amnesti, pengampunan pajak. Kan ya toh, nek digagas awake iki pajak motor telate didenda. Tapi nek wong gede kono kae eneng apa istilah makan miliatan, eneng apa pengampunan pajak. Tag amnesti ini kan terjadi, Pak niku. Ada pengampunan pajak. Apa jenengan tahu ngrasake pengampunan pajak jenengan? Denda. Inilah kadang terjadi itu. Sebenarnya kan negeri kita ini kan kaya raya, tapi karena orang nggak peduli lagi golek rezeki, mbok halal, mbok haram, sehingga akan terjadi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan itu hidayah kepada para pejabat, para pemimpin kita, agar kita menyelenggarakan negeri ini dengan baik. Awake dhewe soalnya mung ndonga, wong saleh-saleh iki ndonga. Dulu para imam itu seandainya aku mempunyai doa, satu doa yang mustajab, aku akan berdoa untuk pemimpin yang adil. Karena dengan pemimpin adil itu akan menjadikan kebaikan seluruh orang banyak. Mari kita doakan yang baik. Doakan yang baik kan boleh, Pak. Mendoakan kebaikan mereka itu. Terus berikutnya, Pak, banyak orang itu menjual agama.
Menjual agama. Wa yabi'u dinau bi aradi minad dunya. Ini fitnah tantangan kita selama misi kemerdekaan ini. Karena apa? Banyak mereka itu menjadikan agama sebagai tameng, sebagai pencitraan. Nah, sering kita jadi nek akeh musim kampanye kae do turun masjid wasisi ra jamak dalile. Yang membantu neng masjid penemui tokoh-tokoh tokoh-tokoh diparani, semuanya disowani. Islam sekali, suasananya luar biasa. Tapi ketika sudah jadi kan hampir hilang meneh gambare, Pak. Jadi kadang-kadang nggak sedikit agama ini menjadi apa? Pencitraan. Oleh sebab itu berbagai fitnah yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya, yang dihadapi kaum muslim pada umumnya, marilah kita itu hadapi dengan fitnah dengan apa? Satu tadi, iman dan takwa kepada Allah Ta'ala, sehingga menjadikan bumi ini keberkahan. Yang kedua dengan apa? Senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana hadis Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, gak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga apa? Badiru bil amal, segeralah beramal. Fitanan kakit ailail mujlim yusbikur rojul mu'minan wa yumsi kafiron wa yusbiku mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbiku kafiron. Segeralah beramal, jangan menunda-nunda. Karena apa? Sebelum terjadinya fitnah, sing fitnah itu seperti gelapnya malam. Pagi itu masih iman, sore bisa jadi kafir. Oleh sebab apa? Menunda-nunda amalan. Sore masih iman, pagi itu sudah jadi kafir. Makanya kita ini nggak usah menunda-nunda amalan kita. Mau ngaji ngenteni pensiun, atau mau infak ngenteni sugih turah. Mau sholat jamaah ngenteni sesone anak ewis rampung. Anak rampung ya tukul putu. Orang ini rampung ya gitu. Jadi kalau mau nunda-nunda itu nggak ada habisnya. Ya. Makanya dari itu segeralah kita ini beramal. Kemudian yang keempat apa? Bersabar terhadap fitnah ini. Sampai di hadis yang lain Rasulullah, orang yang bersabar ketika terjadi fitnah itu seperti memegang bara api di tangannya, maka dia akan mendapat pahala 50 sahabat. Ya, terjadi kekacauan fitnah seperti menahan diri. Ya, jangan kita nggak usah ikut-ikut kekacauan seperti itu, karena emosi massa itu tak terkendali, ini akan membahayakan semua pihak. Oleh sebab itu PP Muhammadiyah akan mengingatkan kita agar masing-masing pihak untuk menahan diri. Ya, awalnya menahan diri agar fitnah itu tidak terjadi. Karena ketika terjadi fitnah kekacauan seperti itu, kerusakan terjadi mana-mana, ibadahnya tidak aman, sehingga ini justru akan menjadikan kita itu tertinggal, terbelakang, kerusakan di berbagai macam. Bahkan Allah Subhanahu mengingatkan kita, la tufsidu fil ardh, janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, demikian Bapak-bapak dan saudara semuanya, khususnya para santri, bagaimana kita ini sebagai warga bangsa untuk mensyukuri kemerdekaan ini dengan baik, bukan ikut-ikutan mensyukuri kemerdekaan dengan berbagai perbuatan yang justru menunjukkan kufur kepada Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.